Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah aplikasi di mana aplikasi ini dapat digunakan untuk menganalisis ledger yang sebelumnya kita peroleh dari aplikasi iRaport pada saat kita penginputan atau pengolahan data di iRaport. Untuk mendapatkan aplikasinya silahkan Bapak Ibu download di link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Kemudian setelah Bapak Ibu klik link yang ada di deskripsi, link itu akan menuju ke halaman seperti ini. Kemudian Bapak Ibu scroll ke bawah dan silahkan Bapak Ibu klik download. Secara otomatis nanti akan terdownload. Bapak Ibu bisa memilih untuk yang atas ataupun yang bawah. Nah, setelah di-download, kemudian nanti Bapak Ibu silakan sesuaikan namanya tergantung iRaport Bapak Ibu. Jadi ini bisa diganti namanya. Nah, setelah itu baru kita klik 2 kali untuk membuka aplikasinya. Nah, pada saat awal pertama kali kita buka, di sini akan muncul notifikasi seperti ini. Jadi Bapak Ibu silakan klik enable editing. Dan setelah itu baru klik end. Nah, inilah aplikasinya. Jadi aplikasi ini dapat digunakan untuk menganalisis ledger yang kita peroleh dari iRaport. Menu utama dari analisis ini adalah home, input nilai, analisis nilai, dan analisis pelajaran. Ini adalah menu home. Jadi menu home ini merupakan menu isian yang sesuai dengan ledger yang diperoleh dari iRaport yang Bapak Ibu miliki. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan jumlah mata pelajarannya, tinggal dipilih. Kemudian jumlah siswanya, kelasnya tinggal diketikkan, misalkan 10 mm2. Kemudian tahun pelajarannya tinggal dipilih. Kemudian semester genapnya tinggal Bapak Ibu pilih ganjil apa genap. Kemudian nama wali kelas, kemudian NIP wali kelas dan tanggal ledger. Untuk pengisian NIP dan tanggal ledger harus dimulai dengan tanda petik 1. Jadi contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian di enter. Jadi harus seperti itu. Dan NIP-nya juga bisa diganti, bisa NIP, NIP 3K dan nomor induk KKI. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kemudian keterangan ini akan mengikuti sesuai dengan yang Bapak Ibu input. Dan untuk mengganti sekolah, silakan Bapak Ibu ganti klik di sini. Misalkan sekolahnya adalah kemudian klik OK. Di sini akan berubah. Setelah kita mengisi data, kemudian kita akan menginput ledger ke aplikasi ini. Caranya adalah klik import ledger. Tapi sebelumnya silakan Bapak Ibu download terlebih dahulu ledger yang ada di iRaport. Saya sudah mendownloadnya. Ini contohnya. Ini ledger ini diambil dari iRaport. Nah, selanjutnya kita klik import. Kemudian cari di mana ledger itu disimpan. Jika sudah ketemu, silakan klik 2 kali. Nanti secara otomatis nilai itu akan terinput ke sini. Setelah itu silakan Bapak Ibu tentukan KKM. KKM ini akan berfungsi untuk melihat nilai yang ada di bawah nilai KKM. Jadi jika nilainya di bawah dari nilai KKM, otomatis dia akan berwarna kuning. Cara mengubah dari nilai KKM, silakan klik ubah KKM.
Kemudian silakan isi KKM-nya yang sesuai dengan Bapak Ibu. Kemudian klik OK. Otomatis nilai yang di atas KKM akan berubah lagi, backgroundnya berwarna putih. Nah, di Legger ini bisa Bapak Ibu melihat jumlah nilai dan rata-rata juga peringkat untuk setiap siswa. Jadi di sini secara otomatis akan merekap jumlah siswa, rata-rata nilai dan peringkat nilai baik dari segi pengetahuan, keterampilan ataupun raport. Jadi ini ada di menu input nilai. Nah, Legger ini Bapak Ibu bisa langsung cetak atau bisa langsung ekspor Legger. Ekspor Legger ini artinya kita membuat Excel baru yang isinya hanya Legger yang tadi sebelumnya kita buat. Nah, kalau sudah diekspor seperti ini, Bapak Ibu bisa mengatur lebar kolom ataupun menghapus kolom yang tidak diperlukan. Dan juga bisa mengganti nama kepala sekolah atau NIP jika nama kepala sekolah atau NIP-nya itu masih salah. Jadi bisa diedit di sini. Nah, selanjutnya di sini ada menu analisis. Menu analisis ini ada menu analisis nilai dan menu analisis pelajaran. Kita lihat dulu untuk analisis nilai. Nah, untuk menu analisis nilai ini disediakan daftar tentang peringkat siswa, dilihat dari kompetensi pengetahuan, keterampilan ataupun dengan kompetensi nilai rapor. Jadi di sini sudah disajikan peringkat 3 teratas dan peringkat 3 terbawah beserta jumlah rata dan peringkatnya. Untuk setiap kompetensi tadi, pengetahuan, keterampilan ataupun langsung melihat dari nilai rapor. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menghitung lagi, silakan langsung bisa lihat di sini. Kemudian di menu sebelah kanannya di sini untuk pencarian. Jadi Bapak Ibu bisa melihat atau mencari nilai. Misalkan nilai bahasa Indonesia, pengetahuan untuk nama atau atas nama Anissa Aulia. Berarti otomatis nilainya dia akan muncul di sebelah kanannya. Jadi nilai Anissa Aulia untuk pengetahuan pelajaran bahasa Indonesia adalah 85. Jadi Bapak Ibu silahkan memilih pelajaran dan kategori nilai beserta nama siswa untuk melihat nilainya. Selain itu juga Bapak Ibu bisa melihat nilai tertinggi dan nilai terendah untuk setiap mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja, misalkan saya melihat matematika, nilai tertingginya untuk pengetahuan adalah 88. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya juga ini Bapak Ibu bisa melihat berdasarkan peringkat. Misalkan peringkat pertama itu akan langsung muncul namanya di sini beserta nilai-nilainya. Nah, inilah menu di analisis nilai. Dan ini juga bisa Bapak Ibu ekspor. Ini untuk mengedit jika kolomnya kurang sesuai jika di print. Nah, itu ada di menu analisis nilai. Kemudian untuk analisis pelajaran juga intinya sama seperti analisis nilai, cuma ini dilihatnya sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi di menu analisis pelajaran ini akan ditampilkan 3 teratas dan 3 terbawah yang disertakan dengan jumlah nilai dan rata-ratanya, baik untuk pengetahuan, keterampilan dan nilai rapor. Dan ini juga bisa kita ekspor. Jadi inilah aplikasi mengenai analisis Legger dari e-raport tersebut. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang memerlukannya bisa di-download di link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Nah, itulah cara penggunaan tentang aplikasi analisis Legger e-raport. Jika ada yang ditanyakan silakan Bapak Ibu bisa menghubungi saya lewat email ataupun yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.